Ada kesenjangan antara alam setengah suci dan alam suci. Sulit untuk dilintasi dan membutuhkan akumulasi yang kuat. Ada banyak orang di dunia ini yang telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan terkena dampak hukum. Namun, berapa banyak yang bisa menerobos ke alam Sein? Umur seorang suci sangatlah panjang. Alasan mengapa ada begitu banyak orang suci di 13 sekte teratas di benua Azure adalah karena akumulasi waktu. Beberapa orang masih berada di alam setengah biksu selama berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Misalnya saja, putra dewa telah berada di alam setengah biksu selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya memasuki alam suci. Adapun 10 jenius teratas lainnya di benua Azure, banyak dari mereka juga telah berhenti di level setengah Sein untuk waktu yang lama. Selain itu, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan dan lebih sulit baginya untuk membuat terobosan dibandingkan orang biasa. Wajar jika dia tidak membuat terobosan dalam setahun. Selain Lu Ming, badan kedua prasasti itu juga telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan sudah berada di zona hukum. Mengenai Gelembung, dia telah mencapai tahap tangki hukum tidak lama setelah pertemuan penetapan harta karun. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi dalam pengasingan dalam upaya menerobos ke alam bijak. Tentu saja, kerja keras Babel hanyalah tidur dan menyempurnakan spinel waktu dan ruang setiap hari. Siang-siang, kamu harus kembali dulu. Konsolidasikan wilayah Anda dan bangun fondasi yang kokoh. Jangan terburu-buru untuk menerobos. Lu Ming mendesak. Ya Tuan. Gadis kecil itu mengangguk, lalu melangkah ke udara dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming masih duduk bersila di puncak gunung salju, tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan angin dan salju mendekatinya, tapi dia sepertinya terlepas dari dunia. Pikirannya mengembara di dunia alami, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada saat ini, pekikan yang bergema di langit membangunkan Lu Ming. Lu Ming membuka matanya dan melihat ke langit. Di langit, seekor Gosyaok besar sedang terbang. Bukan, itu bukanlah Gosyaok asli, tapi sebuah bangunan yang besar dan megah. Kamar tidur Kaisar Chang. Murid Lu Ming menyusut. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah ruang rahasia dari tanah tersembunyi yang pernah dia lihat di alam rahasia Kaisar Chang. Saat itu, Kaisar Chang menggunakan harta suci miliknya, Kuali Guntur, untuk bertarung melawan jiwa pemusnah Sakyamuni. Kamar tidur Kaisar Chang menerobos kehampaan dan pergi, terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Kini, setelah beberapa tahun, hal itu benar-benar muncul kembali. Kamar Kaisar Chang terbang menuju bagian barat benua Azure dengan kecepatan yang mengerikan. Suara mendesing. Wosh! Pada saat ini, 7 hingga 8 sosok terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Masing-masing dari mereka sangat cepat saat mengejar kamar tidur Kaisar Chang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika Lu Ming mengejar, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Kamar Kaisar Chang telah muncul kembali. Hati Lu Ming sedang kacau. Cincin penyimpanan Kaisar Chang masih ada di tangannya. Sayangnya ada jejak Kaisar Chang di sana dan dia tidak dapat membukanya sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Kemunculan kamar Kaisar Chang pasti akan mengejutkan seluruh benua Azure. Saya yakin berita itu akan segera menyebar. Lu Ming merenung dan mengakhiri kultivasinya. Dia kembali ke lembah Cloud Dragon. Seperti yang diharapkan, setelah 10 hari, sebuah berita menyebar ke seluruh benua Azure. Kamar Kaisar Chang muncul. Ia terbang dari timur ke barat dan akhirnya mendarat di gurun di barat. Semua sekte besar di benua Azure merasa khawatir dan mengirimkan ahli terbaik mereka ke sana. Pada akhirnya, berbagai sekte mengirimkan ahli terbaik mereka untuk memasuki kamar Kaisar Chang. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukan mayat Kaisar Chang. Ini adalah mayat iblis Tir, yang sangat berharga. Setiap bulu adalah bahan tingkat atas yang bisa dimurnikan menjadi senjata suci yang menakutkan. Daging, darah, tulang, dan tulangnya bahkan lebih berharga daripada banyak harta karun alam. Mereka bisa dimurnikan menjadi obat-obatan tertinggi dengan misteri yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh iblis Tir dipenuhi dengan harta karun. Pada akhirnya, berbagai sekte besar melancarkan pertarungan sengit untuk memperebutkannya, dan pertempuran besar pun terjadi.
Pada akhirnya, 12 sekte teratas memutuskan untuk membagi mayat iblis Tirk menjadi 12 bagian. Setiap sekte akan mendapat satu porsi. Kaisar iblis dari satu generasi, ahli tak tertandingi yang menindas benua Azure, Kaisar Chang, terpecah belah oleh berbagai sekte setelah kematiannya. Namun, di tubuh Kaisar Chang, berbagai sekte tidak dapat menemukan dua harta paling berharga. Mereka adalah inti dunia dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Begitu seorang kultivator mencapai alam Kaisar bela diri, dia bisa mengubah hati sainnya menjadi sebuah dunia nyata. Legenda mengatakan bahwa beberapa tokoh perkasa yang tiada taranya dapat mengembangkan dunia mereka sendiri menjadi sama dengan dunia luar. Mereka dapat mereproduksi makhluk hidup sendiri dan sangat misterius. Dunia yang dikembangkan oleh para ahli tingkat kaisar secara kolektif disebut dunia kecil. Inti dari dunia kecil adalah inti dunia. Itu sangat berharga dan berisi warisan penguasa bela diri. Namun sekarang, inti ranah dan cincin penyimpanan Kaisar Chang tidak terlihat, sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi. Setengah bulan berlalu, dan berita yang lebih mengejutkan menyebabkan keributan di wilayah Azure. Kabarnya, cincin warisan dan penyimpanan Kaisar Chang sudah lama didapat orang lain. Saat itu, ketika generasi muda memasuki dunia rahasia Kaisar Chang, seseorang telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Orang itu adalah Lu Ming. Setelah berita ini dirilis, dunia terguncang dan Lu Ming sekali lagi didorong ke tengah badai. Adapun fakta bahwa Lu Ming adalah satu-satunya yang memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang, digali lagi. Setelah itu, muncul kabar bahwa Lu Ming mampu bangkit begitu cepat dan kekuatan tempurnya begitu mengejutkan karena ia telah memperoleh warisan dan harta karun Kaisar Chang. Rangkaian berita ini membuat kebanyakan orang percaya bahwa Lu Ming pasti telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Semua sekte besar di wilayah Chang mengalihkan perhatian mereka ke lembah Dewa Naga. Siapa yang tidak tergerak oleh warisan dan harta karun Kaisar Chang? Lu Ming, seseorang dari pulau kecil di luar negeri, mampu menentang surga dan naik ke kekuasaan hanya karena dia telah memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang. Jika dia bukan seorang suci, dia bisa saja membunuh seorang suci. Jika dia sudah mencapai level seperti itu, bagaimana dengan orang lain yang telah mendapatkannya? Di benua Azure, badai mengerikan sedang terjadi. Badai akan datang. Di puncak gunung salju di lembah Dewa Naga, Lu Ming berdiri diam, mengerutkan kening. Siapakah yang mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh cincin penyimpanan Kaisar Chang? Mungkinkah Sakyamuni yang memusnahkan jiwa? Jiwa pemusnahan Raja Dharma tidak mati. Hati Lu Ming tergerak. Sebelumnya, ketika para ahli memasuki kamar tidur Kaisar Chang, mereka hanya menemukan jenazah Kaisar Chang dan bukan jenazah Sakyamuni yang sedang memusnahkan jiwa. Kemungkinan besar jiwa pemusnah Sakyamuni belum mati. Di seluruh dunia, hanya jiwa pemusnahan Sakyamuni yang pernah melihat Lu Ming mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Mungkin, jiwa pemusnah Sakyamuni lah yang telah mengambil inti dunia Kaisar Chang dan menyebarkan berita tersebut. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan mendarat di samping Lu Ming. Menguasai, Lu Ming membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Orang ini adalah penguasa lembah naga awan. Minger, kamu seharusnya sudah mendengar berita dari dunia luar, kan? Kata Master Lembah Naga Awan. Saya pernah mendengarnya. Lu Ming mengangguk. Master Cloud Dragon Valley merenung sejenak sebelum berkata, Minger, apakah kamu mendapatkan warisan dan harta Kaisar Chang? Dia hanya mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang dan bukan warisan. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Sekalipun dia ingin menyembunyikannya sekarang, dia tidak bisa. Kamu benar-benar mendapatkan harta karun Kaisar Chang. Ming, kamu sungguh beruntung. Mata Master Cloud Dragon Valley bersinar saat senyuman muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi serius. Minger, siapa lagi yang tahu tentang masalah ini? Kenapa bocor? Hanya ada satu orang, itulah Raja Dharma yang memusnahkan jiwa dari roh jahat. Saat itu, dia berperang melawan Kaisar Chang. Lu Ming dengan singkat menceritakan pertemuannya dengan Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Sakyamuni yang memusnahkan jiwa dan roh jahat sangatlah kejam. Mereka mencoba memulai perang saudara di benua Azure.
Master Cloud Dragon Valley mengerutkan kening. Pihak lain telah menyebarkan berita bahwa Lu Ming telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Namun, kenyataannya Lu Ming sama sekali tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Dalam hal ini, bahkan jika Lu Ming menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, itu akan sia-sia. Jika dia tidak menyerahkan warisan Kaisar Chang, pasti akan menimbulkan konflik internal di benua Azure. Ini adalah rencana roh jahat. Ming, cincin penyimpanan Kaisar Chang adalah kesempatan bagi Anda. Anda harus menyimpannya dengan baik. Bahkan jika orang lain ingin mengambilnya, mereka tidak bisa. Mata Master Lembah Naga Awan bersinar dengan cahaya yang tajam. Pada saat ini, ada keributan di luar lembah Yunlong. Lu Ming, keluar. Sebuah suara datang dari jauh. Itu orang tua itu. Lu Ming mengerutkan kening. Setelah mendengar suara itu, Lu Ming tahu bahwa itu adalah penguasa lembah naga perak. Hehe, orang tua ini datang begitu cepat. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan di sini, kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Kemudian, suaranya terdengar, biarkan mereka masuk. Murid-murid Lembah Naga Awan membiarkan mereka masuk. Kemudian, mereka melihat penguasa Lembah Naga Perak memimpin sekelompok orang, berjalan di udara dengan aura sombong. Yin Zeng, mengapa kamu membawa anak buahmu ke Cloud Dragon Valley-ku dengan cara yang begitu agresif? Kata Master Lembah Naga Awan. Tentu saja, ini untuk Lu Ming. Penguasa Lembah Naga Perak memandang Lu Ming dan mencibir. Lu Ming, kamu benar-benar egois. Anda telah memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang, tetapi Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyimpannya untuk kesenangan Anda sendiri. Jangan lupa siapa yang membawamu dari pulau terpencil saat itu. Jika bukan karena pulau terpencil itu, apakah kamu akan berada di tempatmu sekarang? Namun, Anda memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang dan ingin menikmati semuanya untuk diri Anda sendiri. Sekarang, serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Anda harus membagikannya. Penguasa Lembah Naga Perak memandang Lu Ming dengan tatapan membara, penuh dengan keserakahan. Orang-orang yang datang bersama penguasa Lembah Naga Perak juga tampak bersemangat. Hehe, sungguh bercanda. Penguasa Lembah-Lembah Naga Awan berkata dengan dingin, saya dapat memberitahu Anda bahwa Lu Ming tidak mendapatkan warisan dan harta Kaisar Chang. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun Lu Ming mendapatkannya, itu adalah kesempatannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Yun Ruoksu, berhentilah berdalih. Siapa yang percaya bahwa Lu Ming tidak mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Tanpa warisan dan harta Kaisar Chang, bagaimana dia, seseorang dari pulau terpencil, bisa mencapai prestasinya saat ini? Selanjutnya, dia mengeluarkan beberapa lusin senjata Sein di konvensi penyegelan harta karun, dan dia masih mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan harta karun Kaisar Chang. Yun Ruoksu, kamu ingin menyimpannya dan membaginya dengan Lu Ming, bukan? Selain itu, dia hanya mendapatkannya karena kekuatan sekte tersebut. Karena itu, dia harus menyerahkannya. Kata penguasa Lembah Naga Perak. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Hehe, jika orang lain harus menyerahkan peluangnya, mengapa kamu tidak menyerahkan peluangmu, Yin Zeng? Jangan katakan bahwa Anda tidak mendapatkan peluang apapun. Jika Anda tidak memiliki peluang apapun, bagaimana Anda bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu? Suara guru Lembah Naga Awan terdengar dingin dan acuh tak acuh. Setiap seniman bela diri yang memiliki prestasi tertentu akan memiliki beberapa peluang. Agar seorang ahli top dapat dilahirkan, bakat, kerja keras, dan kemauannya sendiri sangat diperlukan. Namun, seseorang juga tidak boleh kekurangan peluang. Bagaimana peluang yang saya peroleh bisa dibandingkan dengan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Hari ini, Lu Ming harus menyerahkannya. Kata penguasa Lembah Naga Perak dengan arogan. Enyah. Dan EBCP, Master Lembah Naga Awan melangkah maju, tubuhnya meletus dengan aura menakutkan yang menekan Master Lembah Naga Perak. Yun Ruoksu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Lembah Dewa Naga. Saya datang ke sini dengan alasan, dan Anda masih ingin menyerang saya. Lembah Dewa Naga bukan milikmu sendiri. Dan EBCP, bunuh, teriak penguasa Lembah Naga Perak. Namun, yang menyambutnya adalah pancaran pedang yang menakutkan. Dan EBCP, merusak, teriak penguasa Lembah Naga Perak,
tubuhnya diliputi cahaya perak yang menyilaukan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tapi saat cahaya pedang menyala, cahaya perak di tubuhnya runtuh, dan wajahnya berlumuran darah. Salah satu telinganya telah dipotong oleh Master Lembah Naga Awan. Jika kamu tidak tersesat, pedang berikutnya akan memenggal kepalamu, kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Yun Ruoksu, kamu, tunggu di sini, aku akan melaporkan ini kepada Tuan Lembah. Penguasa Lembah Naga Perak sangat marah. Matanya dipenuhi ketakutan. Pada akhirnya, dia tidak berani tinggal dan pergi dengan sedih. Seorang badut, kata Master Lembah Naga Awan dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming. Ming, fokuslah pada kultivasimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Dengan Tuan di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Lu Ming tersentuh. Dia membungkuk hormat dan berkata, terima kasih banyak, Tuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tuanmu, jadi tugasku adalah melindungimu. Aku permisi dulu. Cloud Dragon Valley tersenyum lalu melangkah ke udara, meninggalkan tempat itu. Lu Ming terus duduk bersila di puncak gunung salju, berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Mengaum. Pada hari ini, raungan naga bergema di lembah Dewa Naga. Lu Ming bangun dari kultivasinya dan melihat ke arah pintu masuk lembah Dewa Naga. Di sana, bayangan naga asli membubung ke langit, dan kemudian tirai tipis terbentuk. Serangan musuh. Sebuah suara menyebar ke seluruh lembah Dewa Naga, memecah keheningan. Di lembah Dewa Naga, banyak sekali sosok yang naik ke udara dan berkumpul di pintu masuk lembah. Mereka sangat cepat. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Bas! Dengan kilatan cahaya, Master Lembah Naga Awan muncul di samping Lu Ming. Sepertinya sebuah sekte telah datang. Ming, ayo pergi dan lihat bersama, kata Master Lembah Naga Awan. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan menuju pintu masuk lembah Dewa Naga bersama Master Lembah Naga Awan. Ketika mereka tiba, banyak murid, diaken, dan tetua lembah Dewa Naga memandang Lu Ming dengan ekspresi aneh. Lu Ming mengabaikan pandangan semua orang dan melihat ke depan. Saat ini, tirai tipis memenuhi pintu masuk lembah Dewa Naga. Itu adalah barisan pelindung lembah Dewa Naga. Di luar lembah Dewa Naga, ada beberapa kapal perang besar. Kemudian, sosok-sosok terbang keluar dari kapal perang. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Semuanya memiliki aura yang kuat dan ahli. Ada 2 kelompok utama orang. Yang satu mengenakan jubah putih, sementara yang lain mengenakan jubah hitam. Sekte Dewa Surgawi, Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi. Di garis depan Sekte Iblis Tian Yu adalah Master Sekte. Sekte Master dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tian Yu ada di sini. Formasi yang sangat besar, kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Di sisi Sekte Tianshan, seorang pria parubaya bermandikan cahaya suci. Seperti dewa, dia penuh martabat dan memiliki aura yang kuat. Dia melangkah maju, berdiri berdampingan dengan Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu, dan tiba di luar lembah Dewa Naga. Di lembah Dewa Naga, seorang lelaki tua berjubah seputih salju melangkah keluar dan berkata, kalian berdua telah mengumpulkan kekuatan sebesar itu dan bersatu, apa itu? Orang tua itu adalah penguasa lembah Naga Es, serta seluruh lembah Dewa Naga. Pak Tua Bing, berhentilah bersikap bodoh. Saya mendengar bahwa warisan dan harta Kaisar Chang diperoleh oleh Lu Ming dari lembah Dewa Naga. Minta dia untuk menyerahkannya. Harta karun seperti itu tidak bisa ditelan olehnya sendirian, begitu pula Sekte Lembah Dewa Naga Anda. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Suaranya dalam dan penuh martabat. Dia memang ada di sini untuk mendapatkan warisan Kaisar Chang dan cincin penyimpanannya. Lu Ming menyipitkan matanya dan menatap Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Api amarah perlahan berkobar di dalam hatinya. Sekte Alam Ilahi adalah satu hal, tetapi Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi dan Sekte Alam Ilahi adalah yang pertama tiba. Di masa lalu, Lu Ming bersikap toleran dan menahan diri terhadap Sekte Iblis Tian Yu demi Xie Nianxing. Namun, Sekte Setan Tian Yu tidak pernah puas dan telah menyerangnya lebih dari sekali. Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu menyadari hubungannya dengan Xie Nianxing. Namun, dia tidak peduli dan bergabung dengan Sekte Dewa untuk menindas Lu Ming. Hal ini membuat hati Lu Ming menjadi dingin,
dan niat membunuhnya semakin dingin. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menahan diri ketika dia bertemu orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu di masa depan. Haha, kalian berdua, dari mana kalian mendengar ini? Bagaimana kalian berdua bisa percaya pada rumor tak berdasar seperti itu? Anda bahkan membawa begitu banyak ahli dari dua sekte, sungguh menggelikan. Master Cloud Dragon Valley berjalan keluar dan tertawa. Apakah itu rumor atau tidak, benar atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah kita mencari jiwa Lu Ming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh sebuah lelucon. Kamu pikir aku bisa mencari jiwamu hanya karena kamu bilang begitu? Kalau begitu kemarilah dan biarkan aku mencari jiwamu. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Master Sekte Iblis Langit. Kamu bersikap tidak masuk akal. Jika Anda tidak mengizinkan saya mencari jiwa Anda, itu berarti Anda telah mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Sekte Lembah Dewa Nagamu tidak bisa menghentikan atau melindungi mereka. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Itu benar, Tuan Lembah. Saya menyarankan agar kita menyerahkan Lu Ming. Jika tidak, Lembah Dewa Naga akan berada dalam bahaya. Kita tidak bisa melibatkan seluruh Lembah Dewa Naga karena Lu Ming. Penguasa Lembah Naga Perak menyarankan kepada penguasa Lembah Naga Es. Diam. Dan EBSP, Master Lembah Naga Awan tiba-tiba berbalik dan dengan dingin menatap Master Lembah Naga Perak. Tuan Lembah, kamu tahu. Dan EBSP, Tuan Lembah Naga Es. Ekspresi Sang Master Lembah berubah saat dia terus berbicara dengan Sang Master Lembah. Baiklah, Lu Ming adalah murid Lembah Dewa Naga. Terlepas dari apakah dia telah memperoleh warisan atau harta Kaisar Chang, Lembah Dewa Naga memiliki tugas untuk melindunginya. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Dan EBSP, Master Lembah Naga Es berbicara, menyebabkan ekspresi Yin Zeng berubah menjadi jelek. Kaisar Chang memerintah benua Azure di masa lalu. Dia adalah Kaisar benua Azure. Warisan dan hartanya tidak boleh dibagikan hanya kepada satu orang dan satu sekte. Semua sekte di benua Azure harus membagikannya. Anda sebaiknya menyerahkannya. Master Sekte Dewa Surgawi melanjutkan. Haha, sebuah lelucon. Jangan bicara tentang fakta bahwa Lu Ming tidak mengerti. Bahkan jika dia melakukannya, itu adalah keberuntungannya sendiri. Menurut apa yang Anda katakan, semua sumber daya Sekte Dewa Surgawi Anda berasal dari benua Azure. Bagaimana Sekte Dewa Surgawi Anda bisa memonopoli mereka? Keluarkan semuanya dan bagikan dengan semua orang di benua Azure. Master Awan Lembah Naga mencibir. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan wajah dingin, bagaimana masalah ini bisa dibandingkan? Jika Lu Ming tidak menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang, Lembah Dewa Nagamu akan hancur. Namamu akan dihapus dari benua Chang, dan semua orang akan dikuburkan bersamamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, puluhan ribu ahli dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Iblis Surgawi semuanya meledak dengan aura yang menakutkan. Suasana di langit dan bumi sungguh menindas. Dengan begitu banyak orang yang melepaskan auranya, itu terlalu kuat. Juga, biarpun kamu bersembunyi di Lembah Dewa Naga, itu tidak ada gunanya. Keluarga muridmu semuanya ada di luar, tersebar di seluruh wilayah Chang. Saya tidak keberatan mengirim orang untuk menghancurkan mereka. Ketua Sekte dari Sekte Tianshan melanjutkan. Kata-katanya membuat marah semua orang di Lembah Dewa Naga, tapi mereka juga sangat khawatir. Tercela. Sebagai pemimpin sekte, kamu sangat tercela. Anda seperti anak ilahi. Lu Ming berteriak. Master Sekte dari Sekte Tianshan memandang Lu Ming dengan dingin. Lu Ming telah membunuh putra ilahi. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Ming pergi begitu saja? Kamu melanggar aturan, kata Master Lembah Naga Awan. Bahkan jika dua sekte berperang, anggota keluarga dan klan murid sekte tertentu biasanya tidak akan terlibat. Ini adalah aturan tak terucapkan di seluruh dunia bela diri Dao. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Aturannya ditentukan oleh yang kuat, kata Master Sekte Dewa Surgawi dengan arogan. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan membunuh setiap murid Sekte Dewa Surgawi yang kulihat di masa depan. Master Cloud Dragon Valley mengungkapkan niat membunuh yang langka. Yun Ruoksu, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan.
Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Apakah begitu? Kata penguasa lembah-lembah naga awan. Kemudian, dia maju selangkah dan muncul di luar barisan pelindung lembah Dewa Naga. Pedang panjang muncul di tangannya. Mengaum, raungan naga datang dari tubuh Master Lembah Naga Awan. Kalau begitu aku akan melihat kemampuan apa yang kamu miliki sebagai Master Sekte. Suara guru lembah naga di awan terdengar. Kemudian, cahaya pedang yang menakutkan menebas Master Sekte Dewa Surgawi. Yun Ruoksu, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Tombak hukuman ilahi muncul di tangan Master Sekte dari Sekte Tianshan. Tombak panjang itu menembus udara, mencapai panjang 10.000 zang. Seolah-olah itu bisa menghancurkan kehampaan. Ledakan, cahaya pedang dan tombak panjang berbenturan, dan langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Tanah dihantam oleh kekuatan tersebut, dan jurang yang menakutkan muncul. Sebagian energinya terbang menuju lembah Dewa Naga, namun terhalang oleh susunan pelindung sekte. Mundur, para ahli dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Tiansen mundur, takut mereka akan terpengaruh. Hanya Master Sekte dari Sekte Iblis Langit yang masih diam. Naga awan muncul. Master Lembah Naga Awan mengayunkan pedang panjangnya dan seekor naga sejati yang besar terbentuk. Ia meraung dan menerkam Master Sekte dari Sekte Dewa. Master Sekte dari Sekte Tianshan meledak dengan cahaya suci, yang sebenarnya terkondensasi menjadi dewa raksasa. Dewa melangkah ke dalam kehampaan dengan tombak panjang di tangannya, dan menikam ke arah naga raksasa yang sebenarnya. Keduanya bertabrakan lagi, dan seluruh dunia akan ditembus. Banyak orang yang menyaksikan dengan kaget. Pertarungan hebat seperti itu terlalu mengejutkan. Master Cloud Dragon Valley sebenarnya sangat kuat. Ini terlalu mengejutkan. Apakah Master Lembah Naga Awan adalah orang suci yang mutlak? Ya Dewa, Master Lembah Naga Awan adalah seorang suci yang mutlak. Para murid Lembah Dewa Naga semuanya terkejut dengan berita itu. Lembah Awan Naga memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara 7 lembah-lembah Dewa Naga. Mereka selalu dianggap sebagai yang terlemah. Orang-orang di lembah naga lainnya tidak menganggap serius lembah naga awan. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa budidaya penguasa lembah-lembah naga awan tidak akan lebih kuat. Selain sang penguasa lembah naga es, para penguasa lembah lainnya dari 7 lembah dewa naga semuanya adalah para Supreme Saint. Sebelumnya, sebagian besar murid lembah dewa naga berpikir bahwa penguasa lembah-lembah naga awan juga adalah seorang Supreme Saint. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang Master Lembah Naga Awan akan menjadi seorang biksu mutlak. 3 penampilan Cloud Dragon. Master Cloud Dragon Valley mengayunkan pedangnya. Kali ini, 3 suara gemuruh yang mengamuk terdengar. Master Lembah Naga Awan mengayunkan pedangnya dan 3 naga sejati muncul. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan saat mereka menyerang Master Sekte Dewa Langit. Master Sekte dari Sekte Dewa Langit memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia mengedarkan hukum nomologisnya dan bertarung dengan Master Cloud Dragon Valley. Raungan naga bergema di udara saat tombak menembus udara. Pertempuran menjadi semakin intens. Yang mengejutkan adalah setelah lebih dari 10 gerakan, Master Sekte dari Sekte Tianshan sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Semua orang tercengang. Kamu, masuk juga. Suara guru lembah naga dari awan terdengar dari pancaran pedang yang tak ada habisnya. Naga sejati meraung dan menerkam ke arah Master Sekte Iblis Langit. Master Lembah Naga Awan sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 2, melawan Master Sekte Iblis Langit dan Master Sekte Dewa Langit. Maumu, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Cahaya iblis melesat ke langit, menutupi separuh dunia. Dia melambaikan tangannya, dan teratai iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerbu ke arah Master Lembah Naga Awan. 9 penampilan Cloud Dragon. Suara guru lembah naga dari awan terdengar lagi saat 9 naga sejati mengembun. Masing-masing naga sejati ini dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat menakutkan dan masing-masing memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Ketiga ahli itu bertarung sengit, dan sulit menentukan pemenangnya. Banyak orang yang terkesiap. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Dia bertarung melawan 2 Master Sekte sendirian dan sulit menentukan pemenangnya. Berapa banyak orang di benua Azure yang memiliki kekuatan tempur seperti itu?
Di antara semua orang, ekspresi Yin Zeng adalah yang paling jelek. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Lembah Naga Awan telah mencapai alam seperti itu. Tampaknya Master Lembah Naga Awan tidak menggunakan banyak kekuatan saat dia bertarung dengannya di masa lalu. Kalau tidak, Master Lembah Naga Awan akan mampu membunuhnya dengan satu pedang. Sial, orang ini telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, dan kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Yin Zeng meraung di dalam hatinya. Para ahli dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Tianshan juga terkejut. Lu Ming juga sangat terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa Master Lembah Naga Awan adalah seorang suci mutlak, kekuatan Master Lembah Naga Awan masih melebihi imajinasinya. Pertempuran berlanjut. Mereka bertiga bertarung hingga mereka berada tinggi di langit. Hanya cahaya tak berujung yang bisa dilihat, tapi ketiganya tidak bisa dilihat sama sekali. Setelah bertempur beberapa saat, terjadilah ledakan yang dahsyat. Cahaya menghilang dan sosok tiga orang muncul. Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu berdiri berdampingan, wajah mereka sangat suram. Master Cloud Dragon Valley memegang pedang panjang di tangannya saat semangat juangnya melonjak. Pada saat ini, Master Cloud Dragon Valley bukan lagi seorang lelaki tua yang lembut. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang menguasai dunia. Pedangnya bersinar dengan cahaya dingin yang menempuh jarak 90.000 mil. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk membunuh siapapun yang ingin aku bunuh. Kata Master Lembah Naga Awan, penuh percaya diri. Ekspresi Master Sekte Dewa Surgawi adalah yang paling jelek. Jika dia memberi perintah untuk berurusan dengan anggota keluarga murid-murid Lembah Dewa Naga, penguasa Lembah Naga Awan bisa membunuh murid-murid lain dari Sekte Tianshan. Mereka tidak bisa menghentikannya. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, ledakan keras terdengar di langit. Sebuah kapal perang besar terbang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tidak jauh dari situ. Kemudian, sejumlah besar sosok terbang keluar dari kapal perang. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura beracun. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Dewa Surga sangat gembira. Para ahli dari Sekte Yudu telah tiba. Orang yang memimpin Sekte Racun Keinginan adalah seorang lelaki tua, Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan. Hari ini sangat meriah. Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan melangkah maju dan berdiri bersama dengan Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Langit. Aura mereka sangat mendominasi. Kalian benar-benar bertindak terlalu jauh. Orang suci mutlak, penguasa lembah-lembah naga es melangkah maju dan muncul di samping penguasa lembah-lembah naga awan. Aura mengerikan meledak. Dia juga merupakan seorang Sein yang absolut. 5 orang suci mutlak saling berhadapan di langit, dan aura mereka sangat menindas. Semua orang menonton dengan gugup. Sekte Master dari 3 sekte besar sepertinya sedang berdiskusi melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, Ketua Sekte Dewa Surga berkata, kamu dapat melindungi Lu Ming untuk saat ini, tetapi kamu tidak dapat melindunginya selamanya. Murid Sekte Dewa, dengarkan. Mundur 100 mil, dirikan kemah, dan serang lembah Dewa Naga. Begitu Lu Ming keluar, atau murid lembah Dewa Naga lainnya keluar, kalahkan dia. Ya, para ahli Sekte Dewa Surgawi menerima perintah tersebut. Murid Sekte Iblis Tianyu, dengarkan. Mundur 100 mil dan dirikan kemah. Keinginan murid Sekte Racun, dengarkan perintahku. Master Sekte dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu memberi perintah satu demi satu. Mereka memerintahkan ahli dari 2 sekte untuk mundur 100 mil dan mengelilingi lembah Dewa Naga. Pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte besar mundur perlahan. Kemudian, Master Sekte dari 3 sekte besar melirik Lu Ming dengan dingin dan mundur juga. Para penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es saling berpandangan dengan rasa khawatir di mata mereka. Murid lembah Dewa Naga, dengarkan. Kirim ahli ke stasiun di sekitar lembah Dewa Naga jika ada serangan diam-diam musuh. Dan EBSP, bunuh. Perintah Master Lembah Naga Es. Minger, kamu harus kembali. Anda tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Master Cloud Dragon Valley muncul di samping Lu Ming dan berkata dengan lembut. Ya Tuan,
Lu Ming mengangguk dan berjalan menuju lembah awan langit. Namun, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan kilatan dingin muncul di matanya. Jebakan ini sulit dipatahkan. Bahkan jika dia menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, Sekte Tianzhen dan sekte lainnya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Itu karena dikabarkan bahwa dia juga telah memperoleh warisan Kaisar Chang. Namun nyatanya dia tidak mendapatkannya sama sekali, jadi dia pasti tidak bisa menyerahkannya. Berita ini pasti disebarkan oleh roh jahat. Roh jahat mengetahui bahwa Lu Ming tidak menerima warisan dan tidak akan menyerahkannya. Oleh karena itu, berbagai sekte di benua Azure pasti akan bentrok. Tidak ada yang akan mempercayai Lu Ming bahkan jika dia menjelaskannya. Kekuatan. Aku masih terlalu lemah. Saya harus memasuki dunia bijak secepat mungkin. Tatapan Lu Ming tegas. Namun, memasuki alam bijak adalah rintangan besar. Tanpa akumulasi yang cukup, terlalu sulit untuk menyeberang dalam waktu singkat. Setelah kembali ke lembah awan langit, Lu Ming berpikir keras. Saya harus mencobanya. Lu Ming bergumam. Dia telah memikirkan cara untuk memasuki dunia bijak dalam waktu singkat, yaitu menggabungkan tubuh utama dan tubuh sekunder menjadi satu dan menggabungkannya kembali menjadi satu. Mantra terlarang kembar menyebutkan bahwa tubuh utama dan tubuh sekunder dapat digabungkan lagi, tetapi setelah menyatu, tidak mungkin untuk mengolah tubuh sekunder di masa depan. Ini merupakan kerugian besar. Dengan tubuh sekunder, dia bisa melakukan banyak hal. Terlebih lagi, tubuh sekunder seperti memiliki kehidupan ekstra. Jika tubuh utamanya terbunuh, dia masih bisa bertahan dengan tubuh kedua. Tapi sekarang, jika dia ingin memasuki alam suci dalam waktu singkat, dia harus menggabungkan tubuh utama dan tubuh kedua. Dengan akumulasi tubuh utama dan tubuh kedua, gabungan keduanya sudah cukup untuk mencapai alam suci. Dalam situasi saat ini, bahkan akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi seorang Sein. Jika dia mencapai alam suci, kekuatan tempurnya akan semakin meningkat. Mari kita lakukan. Lu Ming mengambil keputusan dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia sampai di kaki pohon kuno pemahaman jalan dan duduk bersila di bawahnya. Keduanya saling memandang lalu duduk berhadapan. Mereka mengucapkan mantra terlarang kembaran dan mulai bergabung. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming mengeluarkan mantra terlarang kembar pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka bersinar seolah beresonansi satu sama lain. Perlahan-lahan, tubuh utama dan tubuh sekunder secara bertahap bersandar satu sama lain dan menyatu. Seolah-olah ada dua sosok yang tumpang tindih. Tentu saja proses ini sangat lambat dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Itu membutuhkan waktu. Pasalnya, bukan hanya raga yang menyatu, tetapi juga jiwa, kultivasi, dan lain sebagainya. Itu sangat rumit. Waktu berlalu hari demi hari. Di luar lembah Dewa Naga, Sekte Tianzhen, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu ditempatkan di sana. Mereka mengepung lembah Dewa Naga dan tidak mengizinkan para murid masuk atau keluar. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 sekte besar masih ditempatkan di luar lembah Dewa Naga dan tidak berniat untuk pergi. Saat ini, suasana di lembah Dewa Naga semakin suram. Dengan 3 sekte besar menutup pintu keluar, akankah penduduk lembah Dewa Naga terjebak seperti ini selama sisa hidup mereka? Pada saat ini, ada suara di lembah Dewa Naga, menyerukan agar Lu Ming diserahkan. Lu Ming egois. Dia memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang dan menyimpannya untuk dirinya sendiri guna meningkatkan budidaya dan kekuatan tempurnya. Pada akhirnya, dia ingin orang lain membayarnya. Petik 2. Ada begitu banyak orang di lembah Dewa Naga. Bagaimana mereka bisa dilibatkan oleh Lu Ming? Dia diuntungkan, tapi yang lain harus mati bersamanya. Dia bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya, tapi dia telah melibatkan seluruh lembah Dewa Naga. Serahkan Lu Ming, dan lembah Dewa Naga akan kembali ke keadaan normal. Suara-suara seperti itu menjadi semakin intens. Banyak orang perlahan mengalihkan amarahnya kepada Lu Ming. Mereka merasa Lu Ming egois dan mendapat manfaat darinya. Pada akhirnya, ketika sesuatu terjadi, dia harus bersembunyi dan membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Atas dasar apa? Lu Ming, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Penguasa lembah naga perak, Yin Zeng, mengungkapkan senyuman dingin.
Suara ini secara alami disebarkan secara diam-diam oleh orang-orang Yin Zeng. Perlahan-lahan, murid-murid lain dari lembah Dewa Naga terhasut. Mereka mengepung lembah naga awan dan meminta agar Luming diserahkan. Enyah. Di pintu masuk Cloud Dragon Valley, aura yang Tianzong sangat keras dan kuat, menyebabkan wajah semua orang berubah. Tian Cui, Sue Ningxin dan yang lainnya berdiri di tepi yang Tianzong, menghalangi pintu masuk ke Cloud Dragon Valley. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah dia menindas saudara-saudara lain di lembah naga dengan budidayanya? Master Sekte Cloud Dragon Valley itu kuat, tapi dia tidak mungkin begitu melanggar hukum, bukan? Itu benar. Master Cloud Dragon Valley, apakah Anda akan mengandalkan kultivasi Anda untuk melindungi murid Anda sendiri dan mengabaikan kehidupan murid-murid lain di lembah Dewa Naga? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh semua murid lembah naga lainnya. Serangkaian suara dingin terdengar dari kerumunan. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bicaralah. Tatapan yang Tianzong seperti kilat saat dia mengamati kerumunan. Mereka yang tertangkap oleh tatapannya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Meskipun budidaya Master Lembah Naga Awan kuat, jumlah kita sangat banyak. Kami tidak perlu takut padamu. Suara itu terdengar lagi dari kerumunan. Menabur pertikaian, kamu pantas mendapatkan 10.000 kematian. Yang Tianzong berteriak dan sosoknya tiba-tiba bersinar. Dia melihat ke bawah dari atas dan menerkam kerumunan. Kemudian, dengan dua jeritan yang menyedihkan, dua sosok terbang keluar dari kerumunan dan jatuh ke tanah. Mereka adalah dua pemuda berjubah perak. Salah satunya adalah Yin Zisong. Memang lembah naga perakmu yang mencoba menabur perselisihan. Anda memiliki motif yang tidak terduga. Anda layak mati. Teriak Tian Cui. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah awan lembah naga memberontak? Pertama, Anda melindungi Luming. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa memberitahu orang lain. Jika kamu melakukannya, kamu akan dibunuh. Jangan bilang kalau lembah Dewa Naga telah menjadi lembah naga awan. Teriak Pinus Perak. Kamu masih berani memprovokasiku. Aku akan melumpuhkanmu. Mata yang Tianzong dingin saat dia berjalan menuju Pinus Perak. Berhenti. Penguasa lembah naga perak, Yin Zeng, datang dengan suara gemuruh yang keras. Dia berkata dengan dingin, Cloud Dragon Valley, jangan melangkah terlalu jauh. Mereka baru saja mengatakan sesuatu yang adil. Apa omong kosong * keadilan? Menurut pendapatku, kamulah, anjing tua, yang mencoba membunuh kakak mudaku Luming. Tian Cui mengutuk. Berani, kurang ajar, teriak Yin Zeng. Jangan manfaatkan senioritasmu. Jika kamu memiliki kemampuan, maka jadilah sombong di depan tuanku. Saya sudah mengirim pesan ke tuan saya. Dia akan segera tiba di sini. Kata Yang Tianzong. Ekspresi Yin Zeng berubah drastis, matanya berkilat ketakutan, tampaknya lembah naga awanmu menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Anda sama sekali tidak peduli dengan orang-orang lembah naga lainnya. Saya kira di dalam hati Anda, semua orang di lembah naga yang dijumlahkan tidak sepenting satu orang dari lembah naga awan Anda, bukan? Dalam hal ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu bisa membunuh orang-orangku di lembah naga perak jika kamu mau. Setelah Yin Zeng selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Murid-murid lembah naga lainnya tampak mengerikan. Orang tua ini sangat jahat. Dia harus dibunuh. Sue Ningxin berkata dengan gigi terkatup. Kata-kata Yin Zeng jelas-jelas menabur perselisihan antara lembah naga lainnya dan lembah naga awan. Dia ingin menggunakan orang-orang lembah naga lainnya untuk memaksa lembah naga awan menyerahkan Luming. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak dapat membunuh Yin Zisong dan yang lainnya. Jika tidak, lembah Dewa Naga akan benar-benar mengalami konflik internal. Yang Tianzong mengusir mereka berdua. Konflik di lembah Dewa Naga semakin intens. Luming masih mengasingkan diri dalam diagram gunung dan sungai. Setelah 3 bulan, tubuh utama dan tubuh sekunder Luming telah menyatu sepenuhnya dan menjadi satu. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga datang dari tubuh Luming. Jiwanya juga telah menyatu menjadi satu pada saat ini. Penggabungan dua jiwa menyebabkan kekuatan jiwa Luming meroket. Itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi telah meningkat beberapa kali lipat. Hati suci, padatkan.
Ketika jiwa Luming menyatu menjadi satu, dia merasa sudah waktunya untuk menerobos ke alam suci. Dia menggeram dan hukum beredar. Dia mulai menggunakan kekuatan hukum untuk meredam esensi vitalnya dan memadatkan hati sucinya. Namun yang aneh adalah ada dua jenis hukum yang beredar di tubuh Luming. Hukum kekacauan dan hukum susunan Dao beredar tanpa mengganggu satu sama lain. Yang satu mengendalikan esensi sejati sementara yang lain mengendalikan energi mental. Di lautan kesadaran Luming, api energi mental yang cemerlang mengembun menjadi bola dan melonjak menuju dantian Luming. Pada akhirnya, api energi mental memasuki dantian Luming dan melayang di dekat dewa spiritual. Kemudian, ia mulai bergulir dan di bawah pengaruh hukum arai Dao, ia mulai berubah menjadi hati suci. Pada saat yang sama, dewa spiritual juga mulai berubah. Di dalam dewa spiritual, ada bayangan yang perlahan meninggalkan dewa spiritual. Terlihat bahwa bayangan itu tampak persis seperti dewa spiritual dan Luming. Ini adalah jiwa Luming. Sebelum berada di alam suci, jiwa seseorang tidak memiliki bentuk fisik. Atau lebih tepatnya, ia tidak memiliki jiwa sama sekali. Ia hanya memiliki kemauan spiritual. Namun, setelah seorang ahli bela diri menerobos ke alam dewa spiritual, kehendak spiritual mereka akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam dewa spiritual, dan mereka akan mulai memupuk jiwa mereka. Sebenarnya, roh yang paling banyak digunakan dewa adalah untuk memelihara jiwa. Dalam aspek ini, sangat mirip dengan api pikiran. Api pikiran juga memiliki efek memelihara jiwa. Alam dewa spiritual dan alam kaisar bela diri sama-sama memelihara jiwa. Ketika seseorang menerobos ke alam suci, jiwa akan terbentuk sepenuhnya. Kemudian, ia bisa meninggalkan alam dewa spiritual dan memasuki lautan kesadaran seseorang. Di masa depan, seiring dengan peningkatan kultivasi seseorang, jiwa perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat.